اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini masih kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih di bab yang membahas tentang babul ulfah, bab tentang kelemah lembutan, di mana kita berhenti di riwayat yang ke-262, di mana Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari beliau mengatakan, Haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan an Ibrahim ibn Maysarah an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari jalurnya dari Tawus, seorang tabi'in, kemudian dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau berkata, an-ni'amu, kenikmatan-kenikmatan itu tukfaru, banyak dikufuri. Ya, kenikmatan-kenikmatan banyak dikufuri atau kufur nikmah. Warrahimu, dan hubungan rahim, tuqta'u, banyak diputus. Ya, hubungan silaturahim banyak diputus. Walam nara misla taqarubil qulub, dan tidaklah ya kami melihat ya perumpamaan seperti orang-orang yang hati ya di antara mereka begitu dekat. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azzakumullah. Asar ya, asar ini atau ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan, kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, menunjukkan yang pertama adalah peringatan min kufrin ni'am, peringatan dari kufur nikmat, ya, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu, kata beliau, wajib untuk disyukuri agar apa? Agar kenikmatan itu tadum, agar kenikmatan itu langgeng. Makanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur ya dari nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, kami ya aku akan tambahkan untukmu. Ya. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Peringatan dari orang yang kufur nikmat. Padahal kenikmatan itu kulluha minallah, semuanya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidaklah nikmat atas kalian melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak.
Tidak hanya berkaitan dengan materi, ya, tidak berkaitan hanya dengan harta, enggak, tapi semua yang ada pada diri kita ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah taala. Ya, makanya kalau antum dapat sesuatu yang mungkin menyenangkan, antum mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kalaupun antum ternyata mendapati hal yang tidak disukai, antum tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap mengucapkan, ya, karena semuanya apalagi nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Sufyan ibn Uyainah pernah dikatakan kepadanya dari kalangan ulama di zamannya. Dia berkata, "Ya Sufyan, wahai Sufyan," ini disebutkan dalam kitab Min Akhbaris Salaf, ya. "Ya Sufyan, idza zaharat 'alaika ni'matun fattaqillah." Wahai Sufyan, apabila nampak atasmu nikmat dari Allah Ta'ala, fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Artinya, tatkala nikmat itu nampak atas seseorang, maka hendaknya dia lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lebih bertakwa. Bukan tambah banyak harta, nikmatnya nampak dan jelas, malah dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara ya rukun bersyukur disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa bentuk syukur yang tepat itu adalah dia mengakui dengan hati bahwa itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian dia ucapkan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari karunia Rabbku, dari Allah Ta'ala. Kemudian dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, ulama ini mengatakan, wahai Sufyan, idza zaharat 'alaika ni'matun fattaqillah. Apabila nampak kepadamu nikmat, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wa idza abta'a 'anka rizq. Dan apabila rizki lambat datang kepadamu, fastaghfirillah, maka minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau nikmat nampak jelas takwa kepada Allah. Tapi kok kayaknya rizkinya agak apa? Seret ya bahasa kitanya. Abta artinya lambat gitu. Fastaghfirillah, maka minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena salah satu manfaat istighfar itu mendatangkan rizki dari Allah Ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Rabb kalian. Karena Allah itu Ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan mengembangkan harta-harta dan banin dan anak-anak dengan sebab berbanyak apa? Istighfar. Kemudian wa iza dahamaka amrun minal umur faqul la haula wa la quwata illa billah. Dan apabila datang kepadamu satu perkara dari perkara-perkara yang menyulitkan, yang memberatkan, yang membuat hati enggak tenang, susah, berat, maka ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, ini dikatakan oleh seorang ulama di zamannya Sufyan rahimahullah. Kemudian ya dikatakan oleh ulama salaf yang lain, ya. Di antaranya mereka mengatakan la zawala li ni'matin iza syakarta wala baqa'a, ya, ni'matin iza kafart.
tidak akan hilang suatu kenikmatan apabila engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nggak bakalan hilang. La zawal, nggak hilang. Karena janji Allah Ta'ala tadi, lain syakartum la azidannakum, nggak bakalan hilang nikmat itu apabila engkau menyertainya dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Wala baqa'a ni'mah idza kafart, dan nikmat tidak akan baqa, tidak akan tetap ada apabila engkau kufur terhadap nikmat itu, hilang nikmatnya. Ya. Dan jangan sampai kemudian kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, malah akhirnya nikmat itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dikasih rezeki uang ya, karena rezeki itu identiknya dengan apa? Uang gitu. Uangnya banyak, uangnya sedikit, ya beda-beda Allah kasih. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu melampangkan harta materi terhadap siapa yang Allah kehendaki, dan ada yang Allah sempitkan. Itu Allah yang kuasa, bukan kita. Kalau kita enak, ingin uangnya banyak, rumahnya gede ya, kemudian kendaraannya komplit gitu, makanannya gak habis-habis ya. Tapi nggak seperti itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan Allah yang berkehendak. Tapi ingat, nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala hakikatnya baliyah, merupakan musibah. Abu Hazim Ibn Dinar rahimahullah, beliau berkata dalam sama ya dari kitab Min Akhbari Salaf, beliau mengatakan kullu ni'matin, setiap nikmat, la tuqarribu minallah, yang tidak mendekatkan diri dari Allah Ta'ala, fahiya baliyatun, maka itu bentuk musibah. Jadi setiap nikmat yang tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala itu musibah. Antum dikasih apa? Mobil atau nikmat apa gitu ya, ternyata tambah jauh dari Allah Ta'ala, itu musibah. Mestinya tambah banyak nikmat, justru tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tambah jauh. Dan berapa banyak orang yang tatkala dikasih ujian dengan kesulitan, dia lolos, sabar, menerima gitu ya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan harta, dia tidak lolos ujian, gagal. Dan itu memang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ya Nabi berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum menjelang perang Khandaq. Ya, Nabi sedang gali parit ya dengan para sahabatnya. Itu dalam kondisi bayangkan mau diserang oleh 10.000 orang dari orang-orang kafir Quraisy dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan mereka. Ini kondisi lagi mau diserang. Kata Nabi, gimana nanti kalau Persia dan Romawi itu dibukakan untuk kalian? Artinya kalau dibukakan untuk kaum muslimin berarti banyak dapat apa? Ghanimah. Ya, masalah isinya harta di sana. Gimana kalau dibukakan untuk kalian nanti Persia dan Romawi? Artinya tambah banyak ghanimah harta. Kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, ya Rasulullah, kita akan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, tetap konsisten gitu ya dengan iman, penggunaan harta dengan baik. Maka kata Rasulullah, au takunu ghairu dzalik. Jangan-jangan tidak seperti itu. Jangan-jangan tidak seperti itu. Ya, tatkala dibukakan untuk kalian pintu-pintu harta, maka apa? Kalian akan saling berlomba-lomba.
Ya, kalian akan saling bersaing, bahkan saling menjatuhkan, saling membenci, kemudian saling bermusuhan di antara kalian. Biasanya orang itu berteman kalau lagi sama-sama nggak punya, dekat gitu ya. Tapi kalau sudah mulai hartanya semakin naik, tambah apa? Ah itu ya, tambah mulai jauh, semakin mungkin bermusuhan, saling macam-macam. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan memang di antara fitnah umat Nabi adalah apa? Mal, harta. Ya, Nabi enggak khawatirkan atas umatnya fakir, enggak makan, enggak. Karena iman kalau sudah menancap dalam hati dan Islam udah. Walaupun makan cuma sekali cukup. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan harta, maka ini bisa menjadi fitnah untuknya. Ya. Kemudian kata beliau, wa ma kana min ni'mati syakhsi ala akhi yajibu ayashkurah 'alaiha. Adapun nikmat seseorang ya atas saudaranya, maka wajib dia berterima kasih kalau ada yang memberikan nikmat kepada dia. Ma'al i'tiqad, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala huwallazi waffaqahu lil ihsani ila akhi. Kalau ada orang nih yang berbuat baik, ya, maka kita berterima kasih kepada dia dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah taufik kepadanya untuk berbuat baik kepada kita. Maka semua orang yang berbuat baik kepada kita, kata beliau, fakafi'hu washkurhu ala ma'rufih. Maka balaslah dengan yang setimpal dengan perbuatan baik kepada kita. Dan ucapkan terima kasih atas perbuatan baiknya. Apa bentuknya? Bentuk realnya kata beliau, imma biqada'i hajatin. Bentuk real, bentuk nyatanya dengan seperti dia membantu kebutuhan kita. Au bi ta'limi ilmin, atau dengan mengajarkan ilmu kepada kita, atau dengan meluaskan kesulitan dan kehimpitan kita, maka nashkuruh ala dzalik wa la nakfur. Kita berterima kasih kepada dia, kita tidak mengingkari kebaikan dia. Ya, kita enggak mengingkari apa yang telah dia usahakan untuk berbuat baik kepada kita, ya. Kita ucapkan terima kasih dengan meyakini bahwa Allah telah memberikan taufik kepadanya untuk berbuat baik kepada kita. Ya, kalau ternyata kita bisa balas dengan kenikmatan dunia, kita balas lagi. Ya, kalau dia ngasih sesuatu, kita kasih. Kalau dia bantu, kita bantu lagi. Ya. Kalau enggak punya, maka fad'u lahu bi khairin hatta ta'lama annaka qad kafa'tumuh. Kalau enggak punya, kita berikan ya balasan seperti yang dia beri, maka paling tidak doakan untuknya dengan kebaikan. Ya, doakan untuknya kebaikan. Barakallahu fi, jazakallahu khairan wa barakallahu fihi wa ahli. Kita doakan kebaikan. Sehingga kau tahu bahwa engkau telah membalasnya ya dengan apa yang telah dia berbuat baik kepada kita. Kemudian poin yang berikutnya adalah warrahim tuqta, dan hubungan rahim itu banyak diputus. Ya, hubungan silaturahim banyak diputus. Artinya ya minimnya kelemah lembutan atau hilangnya di antara kaum muslimin, ya, dan banyaknya at-tabaghud, saling membenci, bainahum, di antara mereka, wat-tahajur, dan saling hajar, saling boikot di antara mereka, wat-tadabur, dan saling membelakangi, saling bermusuhan. Sebabnya adalah fi qati'atil arham, karena memutus hubungan rahim. Ya, padahal wa qati'atul arhami min kaba'iriz dzunub. Padahal memutus hubungan silaturahim, kata beliau, adalah
termasuk di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Muhammad, "Fahal asaitum in tawallaitum fil ard an tuqatti'u arhamakum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian tatkala berkuasa di atas bumi ini, kemudian kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dan memutus hubungan silaturahim? Ulaika allazina la'anahumullah. Maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asammahum wa a'ma absarahum. Allah jadikan mereka tuli dan Allah jadikan buta pandangan mereka. Laknat dari Allah. Ya, ini bagi yang memutus hubungan silaturahim. Ya, saling benci, saling boikot, saling membelakangi, ya. Ini ya sebab putusnya silaturahim. Dan sekali lagi bahwa putusnya silaturahim itu paling cepat tatkala berkaitan dengan harta warisan. Ya, tidak sedikit gara-gara harta yang tidak banyak akhirnya saling apa? Saling bermusuhan. Kakak beradik. Ya, bahkan sampai masuk pada meja pengadilan. Ya, padahal mungkin salah satu orang tuanya masih hidup. Karena kalau satu meninggal berarti harta yang meninggal itu dibagi, diwaris. Harta yang meninggalnya, bukan yang masih hidup. Kalau hidup belum. Kadang ribut. Akhirnya terputuslah hubungan silaturahim. Ya, gara-gara apa? Gara-gara harta lagi. Sampai orang tuanya meninggal semua belum selesai ributnya, iya. Gara-gara apa? Harta juga. Ya. Jadi sebab pemutus silaturahim. Dan wasilah dan kebalikannya. Orang yang menyambung hubungan silaturahim min a'malil bir wal khair. Termasuk di antara amalan-amalan kebaikan. Wa min khairi a'mal lil Islam wa adabil Islam taqarrubul qulub. Jadi silaturahim itu termasuk di antara amalan-amalan kebaikan. Bahkan di antara sebab orang yang Allah lapangkan hartanya, bahkan Allah panjangkan umurnya adalah menyambung hubungan silaturahim. Nabi SAW bersabda, "Man ahab ayub satalahu fi rizki wa ayun sa'alahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk dilapangkan hartanya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah hubungan silaturahim. Ya, lihat dipanjangkan apa? Umurnya. Dan dilapangkan rizkinya. Karena dua hal ini ya adalah dua perkara yang paling disenangi oleh kita semua. Coba ada nggak orang yang hartanya ingin sedikit terus? Enggak. Inginnya dilapangkan, dipanjangkan, ya, diberkahi hartanya, dibanyakin, itu yang dia senangi. Kemudian panjang umur. Ada orang yang senang pendek umur? Hah? Enggak ada. Bahkan biasanya doa itu semoga Allah memanjangkan umurmu, tapi tambah panjangkan umurmu di atas kebaikan dan ketaatan. Ya, ingin panjang umur. Ya, cuman ya gimana, manusia tambah usia biasanya tambah apa? Tambah kuat? Enggak. Timba'di quwwah syaibah. Orang itu kecil, kuat, setelah kuat jadi rapuh lagi, tambah tua. Tambah tua, tambah tua, tambah tua, akhirnya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya diantara faedah silaturahim, ini termasuk amalan kebaikan, akan melapangkan harta dan memanjangkan umur.
Ada di antara para ulama yang mengatakan umurnya diperpanjang, ya. Ada yang mengatakan umurnya diberkahi. Karena orang yang terbaik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah man tala umuruh wa hasuna amaluh. Orang yang Allah panjangkan umurnya panjang, amalnya baik. Amalnya baik. Eman kalau Allah panjangkan umurnya ternyata tambah nggak baik. Banyak nggak? Banyak. Tambah umur, tambah harta, tambah jabatan, bukan tambah baik, tambah apa? Ambisi dalam dunia. Nah, manusia tambah umur, biasanya sudah ceritanya itu tentang apa? Kepemilikan biasanya. Anak punya tanah di sana banyak. Belum lagi rumah tingkat. Belum lagi mobil. Harta, bangga dia. Padahal sebentar lagi mau kemana? Mau dia tinggalkan. Tatkala wafat nggak ada yang dibawa. Ya, untuk anak-anaknya itu pun jadi apa? Jadi rebutan. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan banyak-banyak nyimpen apa? Harta, jangan. Simpennya untuk di mana? Di akhirat, keluarkan banyak. Kalau anaknya udah dia lihat udah mapan, bagus, bismillah, banyakin untuk dia. Sodakoh terus, itu yang jadi tabungan dan simpenan dia. Tapi kalau disimpan buat apa nantinya? Anaknya udah jadi semua, masih apa? Dia simpan buat apa? Justru yang dia keluarkan, yang dia simpan, itu yang akan menemani dia. Kemudian di antara ya kebaikan amalan Islam dan adab dalam Islam adalah taqarubul qulub. Ya, saling mendekatkan hati satu sama yang lain. Artinya hati ya sesama kaum muslimin di antara mereka menyatu dan baik. Dan di antara sebabnya agar hati itu bisa bersatu adalah at-tahalli bil akhlaqil fadilah. Dia berhias dengan akhlak-akhlak yang utama, akhlak-akhlak yang bagus. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ya berperingai dengan akhlak yang fadilah, akhlak yang utama, akhlak yang baik, maka itu menunjukkan tentang baiknya iman kita kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik di antara mereka akhlaknya. Jadi ada kaitannya dengan iman. Ya, semakin kita baik akhlaknya berarti iman kitanya benar. Tapi kalau akhlaknya nggak baik, ya berarti iman kita pun bermasalah. Maka di antara sebab ya taqarubul qulub, hati satu sama yang lain lebih dekat, baik, bersatu adalah berperingai dengan akhlak yang fadilah, akhlak yang utama. Wal amal min ajlillah walillah, dan dia beramal karena Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Wal hubbu fillah, dan dia pun suka kepada orang fillah karena Allah Ta'ala. Wal bughdu fillah, dan dia pun benci karena Allah Ta'ala. Ya, cinta sukanya karena Allah, bencinya karena Allah Ta'ala. Dan demikian ya bisa yahsul, akan terdapatkan yang namanya at-taqarub baina qulubin nas, akan semakin dekat hati di antara manusia. Fala yubghid ba'duhum ba'dha, maka tidaklah sebagian mereka membenci sebagian yang lain di asbabi dunyawiyah, karena sebab-sebab dunia. Au li hususi syakhsiyah, atau karena bagian-bagian untuk dirinya, kepentingan dirinya. Ya, biasanya karena faktor dunia ya, atau karena kepentingan dirinya, sebagian ya satu sama yang lain saling apa? Saling membenci. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu ya bab yang tentang ulfah yang dibahas oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian di bab yang berikutnya, di bab Al-Mizah, bab tentang bercanda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercanda. Ya, beliau bercanda. Bahkan ya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebagian istri-istrinya. Wa ma'ahunna Ummu Sulaim, dan ada bersama istri-istri Nabi itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Anas bin Malik ya. Lihat, Anas bin Malik rawi ya periwayat hadis ini menceritakan tentang Nabi mendatangi sebagian istri-istri Nabi dan di situ ada Ummu Sulaim. Faqal, maka Nabi pun mengatakan kepada Anjasyah. Anjasyah ini suaranya bagus ya tatkala beliau membawakan nasid. Maka kata Nabi, ya Anjasyah ruwaida sawqaka bil qawarir. Wahai Anjasyah, pelan-pelan ya engkau mengumandangkan suaramu bil qawarir di hadapan wanita-wanita. Artinya kata Abu Qilabah, Nabi berbicara dengan kalimat yang kalau takallama biha, yang kalau berbicara dengannya maka sebagian kalian akan merasa berat. Artinya susah kalian untuk mengatakan itu, tapi Nabi mengatakan ya kepada Anjasyah ya, wahai Anjasyah ruwaida, pelan-pelan, jangan buru-buru engkau menandungkan nasyid ya. Sauqaka bil qawarir, di depan para qawarir, para gelas-gelas kaca, artinya kepada para wanita. Ya, itu ya mizah, bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap ya dengan etika dan adab. Kemudian dalam riwayat berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, ya Rasulullah apakah engkau ini tuda'ibuna, juga bercanda dengan kami ya Rasulullah. Qal, kata Nabi, inni la aqulu illa haqqa, sesungguhnya aku tidak berkata kecuali benar. Ya, artinya Nabi ya kadang bercanda ya dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan ya kalau kita ya melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga bercanda, dan candaan Nabi benar, gak dusta, gak bohong. Bahkan disebutkan kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang dulu kita bawakan riwayatnya, ada seorang ajuz ya, ada seorang wanita yang tua ya. Kemudian wanita tua ini ya tatkala mendengar Nabi mengatakan la tadkhulul jannata ajuzun, tidak akan masuk surga orang yang sudah tua. Ya. Berarti wong tua ya, yang sudah tua enggak masuk surga. Tatkala mendengar ucapan Nabi ini, dia membekas dalam hatinya, dia pun nangis. Ya, dia nangis gitu. Kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan firman Allah taala dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung, kata Allah taala. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka itu abkara, semuanya perawan. Semuanya perawan. Dan Allah katakan uruban atroba, mereka itu penuh cinta dan sebaya umurnya. Artinya umurnya muda semua, enggak ada yang tua. Itulah penduduk surga. Enggak ada penduduk surga yang bawa apa? Tongkat gitu, enggak ada. Muda semuanya.
Jadi antum jangan khawatir yang tua-tua kalau masuk surga bakalan muda semua. Ya, enggak ada yang tua kalau masuk surga. Ya, maka dijelaskan seperti itu, maka perempuan tadi pun tidak sedih lagi. Artinya ya di sini apa yang Nabi ucapkan itu bukan membuat sedih tatkala bercanda, tapi apa? Tapi membuat orang itu senang. Ya, membuat orang senang dan mencintai amal soleh yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ya, ini penting ya, dan banyak nanti ya beberapa contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang bagaimana beliau bercanda juga dengan para sahabat dalam riwayat berikutnya. Kemudian di riwayat yang ke-266 disebutkan dari Bakar ibn Abdullah. Beliau berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittikh fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu saling melempar semangka di antara mereka. Jadi para sahabat itu kalau lagi bercanda saling apa? Melempar buah. Di antaranya buah apa? Buah semangka. Saling lempar di antara mereka. Itu para sahabat. Fa iza kanatil haqa'iq, ya, pada hakikatnya kanu humur rijal, padahal mereka ini para tokoh gitu ya, orang-orang yang memang luar biasa para sahabat, tapi tetap ada bercanda. Jadi kalau antum masih lempar-lemparan apa? Mungkin aqua ya nggak apa-apa. Kalau memang orangnya suka bercanda gitu ya. Tapi ya lihat orang juga ya. Kalau antum ternyata orangnya seneng nggak apa-apa. Ini para sahabat saling melempar apa? Semangka di antara mereka. Padahal ini ya kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ya adalah kedudukan yang luar biasa ya, karena mereka tahabu fillah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat berikutnya ya, nanti ada 2 riwayat lagi, kemudian setelah itu kita cukupkan. Di riwayat berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluh. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dinaikkan tunggangan. Ingin nebeng naik kendaraan gitu ya. Faqal, maka kata Nabi, "Tayyib, ana hamiluka ala waladinaqah." Ya udah, aku akan menaikkanmu di atas ya anak unta betina. Ya, lihat dinaikannya di mana? Di anak unta yang betina. Ya, qal, maka sahabat ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladinaqah." Ya Rasulullah, apa yang aku bisa perbuat nih dengan anak onta? Gimana aku mau naiki ini ke anak onta ini ya Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal talidul ibila illa nuq." Apakah ada unta yang melahirkan selain anak onta? Artinya onta yang besar, yang udah gede, itu tetap ibunya juga onta, anaknya onta gitu. Ya, artinya ontanya sebetulnya onta apa? Onta besar gitu ya. Cuman ya disebutnya anak onta. Antum udah gede, tetap antum anaknya siapa? Anaknya bapak dan ibu. Walaupun sudah besar. Lihat ini ya candanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Inilah aqulu illa haqqa." Tidaklah yang aku ucapkan kecuali benar. Kemudian di riwayat yang berikutnya, ini yang terakhir dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Yaqul, dia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Ini menarik ya. Nabi SAW kadang ikut berserta dengan kita, kata Anas bin Malik. Kadang sama anak-anak kumpul. Hatta sampai Nabi berkata kepada saudaraku yang kecil, saudara kecilnya Anas. Bayangkan Anas, tatkala Nabi datang ke Madinah, Anas itu diserahkan untuk jadi pembantu Nabi, umurnya berapa? 10 tahun. Ini adiknya, berarti berapa tahun? Ya hitung sendiri, di bawah 10 tahun. Ya, sampai Nabi berkata kepada saudaraku yang masih kecil, anak-anak. Ya, kata Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Ya, lihat ya, ini bentuk lemah lembutnya Nabi kepada anak-anak. Ya, kenapa? Karena Aba Umair, yaitu adiknya Anas ini, dia punya burung, gitu ya. Burung kecil, burungnya mati. Karena anak-anak kadang senang burung, nggak tahu ya, walaupun sehari burungnya langsung mati, ya mati burungnya. Maka kata Nabi dihibur ini, Aba Umair, ma fa'ala Nugair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu, padahal burungnya sudah mati. Ya, dihibur supaya anak itu nggak sedih, jadi senang. Hadis ini ada suatu kisah menarik yang berkaitan dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ya, kita tutup ya dengan kisah itu. Kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Berkunjung di waktu malam ya, karena berkunjungnya di waktu malam dan ingin bermalam, maka Imam Ahmad menyediakan asya, makan malam, dihidangkan ya, kemudian dimakan oleh Imam Syafi'i, makan lahap sampai habis ya. Kemudian setelah itu ya, Imam Syafi'i dipersilahkan untuk istirahat, tidur ya, disiapkan tempatnya istirahat tidur. Kemudian ya, beliau pun berbaring ya di atas tempat yang disediakan sampai kemudian datang waktu subuh. Ya, beliau berbaring terus sampai datang waktu subuh, kemudian beliau salat subuh. Kemudian ya, setelah itu keluarga dari Imam Ahmad ngadu ke Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ini imam besar, Imam Syafi'i, kok tingkah lakunya seperti itu? Ya, disediakan makan banyak, dihabiskan semua. Jadi antum kalau berkunjung, kalau dihidangkan apa, habiskan semua. Cuman ada orang itu, apa, anak nggak habis ini, dia bawa plastik gitu ya. Ya jangan. Ya, hanya kata Imam Syafi'i, ya aku habiskan, kenapa? Karena tidak ada makanan yang seenak dan senikmat dan sebarokah yang punya Imam Ahmad, sehingga saya habiskan untuk menyenangkan tuan rumah. Ya, karena tuan rumah senang kalau dihabiskan, apalagi Imam Ahmad yang menjamu. Kemudian yang kedua, wahai Imam Ahmad, kok kenapa Imam Syafi'i itu enggak sholat malam, berbaring terus gitu ya, padahal imam. Ya, kau enggak salat malam? Kata Imam Syafi'i, na'am ya, saya enggak salat malam. Kenapa? Karena saya memikirkan sebuah hadis, ucapan Nabi ke saudaranya Anas bin Malik tadi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Memikirkan hadis ini. Dan beliau mengambil istimbat pelajaran hukum dari hadis itu sekitar 1000 lebih dalam satu malam. Jadi tidak tidurnya itu karena memikirkan hadis ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Ilmu lebih utama dari sholat
sunnah. Kalau azan dikumandangkan selesai, lanjut lagi, dan itu lebih afdol ketimbang antum sholat sunnah. Padahal itu sholat malam. Karena ilmu lebih afdol dari qiyamul lail, maka beliau memikirkan hadis ini, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Sampai 1000 ya, beliau ngambil istinbat dari hadis ini 1000 dalam satu malam. Memikirkan hadis tentang ilmu. Ya, adapun ya masalah yang ketiga, kenapa aku langsung sholat subuh tidak berwudu lagi? Karena wuduku dari sholat isya sampai subuh belum batal. Belum apa? Belum batal. Maka aku pun langsung sholat subuh. Dan ini merupakan pelajaran yang penting, bahwa dalam apapun pengetahuan kita, maka menuntut ilmu itu mesti terus berlanjut. Jangan sampai kemudian anak udah cukup kayaknya, Ustaz, kayaknya udah apa? Udah pinter, jangan. Syafi'i terus ya beliau belajar agar apa? Agar ilmunya bermanfaat dan barokah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.